Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucy Brahman Official, berjumpa lagi dengan Mbak Lucy. Kali ini aku nuruti opo request penjenengan semuanya. Bola bali nyuwun, tapi durung bisa suwan ke beliaunya karena memang lokasinya sangat jauh dan beliaunya juga sibuk. Kita suwaning gede senior kita sing penjenengan harap-harap semuanya yang kepo akan kesehariannya Mas Gareng Sumarbagyo lek nyeluk Pak D Gareng dalam ono ing Semarang. Jalan apa ini? Arya Mukti. Arya Mukti ya. Inilah beliaunya yang kepo semua dengan kesehariannya Pak D Gareng seperti apa. Sore hari ini kita sowan wonten dalaminipun beliau. Langsung saja monggo guys. Kalau awak lampunya ya. Apa tidak? Taruh ke lampunya ya. Kok belah awakku ketok ireng nang. Di mau tutup sholat. Oh ya, di atas sih kok ya, enggak apa-apa ya. Tuh. Kok bantuin dong Pak? Bantuin cerita cerita. Ujungnya di bawah itu bisa tuh ada. Ya itu ada keran. Enggak cuma itu kasaan tapi yang tempatnya sholat. Oh iya, harus. Sudah kamu on. Sudah, ayo lanjut terus. Oke guys, inilah Pak D Sumarbagyo. Beliau adalah guru saya, Pak D saya, orang yang sangat saya hormati, orang yang selalu ada dalam doa-doa saya. Beliau senior saya, selalu tak doakan panjang yuswa sehat selalu karena beliau adalah guru dari segala guru seniman juniornya guys. Menikah sugeng sonten Pak D. Lah saya dengan guruku kok yo. Guru e. Dagelan itu ora ono gurune. Lah terus Dagelan itu ya kebanyakan otodidak dasarnya itu tinggi bawaan lucu. tapi memang saya itu sangat ngefans sekali Nah, dari beliau Pak D. Jadi, kalau meniru caranya oke, biasanya gitu. tapi jeniusnya luar biasa Pak D. Saya itu mengakui penjenengan itu mbok masuk ketemu ya, misalkan satu tempat itu kita pentas 5 kali, jenengan materinya tuh ya bisa lain-lain loh. Eh, Gitu kayak gitu loh Pak D. Kan Nah, angel golek yang kuwi ya jam terbang. makanya kuwi. Jam terbang, jam satu jam terbang, kedua ya memang bola bali tak omong deh. Siapapun itu kalau niat mau jadi dagelan, kalau saya nyebut dagelan, saya jarang mengatakan saya pelawak enggak. Saya tetap pakai istilah dagelan. Kalau ini jadi dagelan itu modalnya jelas, lucu itu jelas, tapi yang lebih penting lagi modalnya harus pinter. IQ-nya. IQ-nya pinter. Tidak harus pinter dalam sekolah pendidikan formal artinya dari sekolah enggak. Pinter pengalamannya, terus pergaulannya itu harus pinter. Yang sampean dari dagelan kok budu, aja jadi dagelan. Tapi kalau style budu, oke, style budu. Tapi perlu diketahui, style budu itu lebih sulit daripada dagelan style pinter. Oh gitu Pak D. Nah, Berarti sing ngenceng itu malah luwih gampang. bukan lebih gampang, tapi perbandingannya karena apa? Kalau style budu itu harus pakai ekspresi, harus pakai hati, penghayatan, terus lagunya itu harus pas. Jadi nggak menggudoni, tapi kalau nggak tepat, kan biasanya kalau bodoh itu untuk gong. Nah kalau ini gongnya itu nggak tepat, saya digawe sing pinter ngarep ini mau tekan gini orang gong, akhirnya lucu akan mentah, makanya setel duduk itu ning kudu pinter. Pak D niki enten sing pengen tahu berapa tahun Pak D niki menggeluti dunia seni, awal karirnya itu mulai Joshua pinten. Kalau saya tuh memang ngetek saka panggung, artinya kelahiran panggung wayang orang. Oh. Cuma ini kalau saya menjadi wayangnya, artinya menjadi wayang belum wayang permanen ya, insidentil atau kocokan.
itu mulai kecil, mulai umur mungkin mulai umur 7 tahun itu sama bapak sudah diajak kalau ada ngesti peran kecil misalkan peran lahir dia dijak akhirnya ada lakon Abimanyu lahir, di situ ada pemeran Bambang Sembuto itu juga bocah terus diajari buget lucu dialog sitik lucu kelas 5 SD kalau nggak salah saya mulai diajari jagel pasangan teks pakai teks. Oh ya Allah, Jagel kuwi ditonton wong dibayar. Artinya piye? Piye ngejo. Itu dipati. Jadi saya akan dipati sing nanggap bupatinya. Itu ditonton dibayar. Tapi bar kuwi kalau bapak dikat. Karena dagelan itu pasti yang kena dulu mentalnya. Kalau mentalnya belum kena belum kuat, nanti dia tidak akan jadi malah jadi rusak. Akhirnya dikat, terus masih peran kecil, terus mulai ninjak. Aku jadi wayang kepro. Silat itu perang. Pokoknya perjulit wayang, perjulit ketoprak, buto sampai jeruan itu saya pernah. Ayah jenengan tekan sepuas ya loncah energi ya. Ya alhamdulillah ya mungkin ketempat dari mudanya. Saya tuh jeruan dari jeruan gajah, jeruan jarang gitu. Ngerti nggak jeruan? Wong sing dadi jarang. Iya ngerti jerone itu dimakan. Sampai ada sesuatu yang belum pernah ada terus saya buat dengan teman-teman. Laire Werkudara itu kan perang karo gajah. Tadinya kan hanya bungkus di kuburan gajah tidak itu enggak begitu tidak Malih Werkudara perang karo Werkudara gajah perang karo Werkudara itu dari gajah iya apa dari keruntelan itu ya isinya pinten wong loro jadi wong loro dadi jungkir Pak ya ndelalah enggak ada dokumennya ya kalau ada dokumen sampai sekarang masih dipakai oleh anak-anak sekarang kalau di mau bungkus perang gajah masih ada. Sayangnya dulu itu belum ada YouTube ya Pak Din. Sampai tahun 91 saya kelas 81 saya kelas 1 SMA. Anak-anak muda Ngesti Penjual mengadakan pertunjukan generasi muda otomatis yang main kan pemuda. Belalah dari sekian pemuda itu sing didapuk gareng saya. Karena apa siji panjang wis ketok lucune mungkin kalau teman-teman yang dunia itu keduanya memang karakternya bapak mirip gareng. 81 aku gareng terus bar kuwi aku mau gareng kocokan. Jadi kalau bapak tindak, bapak pas gerah saya ngocok ganti. Tapi kuwi wis payu piye. Suatu saat jalan mau tunjukan aku dincalke rono karo bapak. Tapi orang yang pertama kali ngekei job piye gareng aku kuwi almarhum Kinarto Sabdo. Waktu itu PJ pertama niku honore pinten Pak D? 5.000 si ajine duit 5.000. Tapi 5.000 itu bukan dagel. Bukan dagel. Wayang ora? Enggak. Saya nari. Dulu kan banyak tarian lucu-lucu Marmati, Sembungan, kata ini. Itu 5.000. Kalau dagel pertama saya PY yang ngasih almarhum Kinarto Sabdo itu 25.000. 25.000. Lebih kuatah no tahun itu ya, loh. Alhamdulillah. Lumayan lah. Tahun itu kan ya lumayan itu rada beli. Tahun itu loh Pak D, wong saya itu nyanyi tahun 90. Tapi kalau saya resmi jadi gareng dari 81 saat itu saya resmi jadi gareng itu karena bapak sudah nggak bisa ngambil gareng karena stroke, saya dijadikan gareng permanen tapi belum sudah gareng. Pakai wisuda juga ya Pak D? Ya harus begitu kalau Ngesti Penjual harus ada pengesahannya. Sampai 86 bapak gerah, sedo 86 sedo saya wisuda jadi gareng Ngesti Penjual.
dok kuwi. Dinasti Pandhawa 86 sampai sekarang. Nah, terus mulai masuk wayang kulit itu 95. Nggih. 95 sampai sekarang masuk wayang kulit. 95 kan Pak D itu kan ngasto wonten sebagai ASN ya, dulu dinas pertama kali itu masuk ke sebagai PNS juga karena prestasi seni. Ya karena gareng. Oh, karena gareng. Tadi ceritanya Tahun pinten, Pak? 95 itu. Oh, 95 langsung PNS. 95, enggak, 95 saya masuk gareng di Pantap. Wayang kulitan panitia tetap Provinsi Jawa Tengah. 95 sampai 96 itu kemungkinan di kala itu kan masih muda nih. Itu dianggap piata bakti. Makanya 95 ditarik sama gubernur sini di waktu itu Pak Wadi mendikong untuk menjadi PNS enggak. Kalau saya kepengen jadi manusia ya. Tapi apa bisa kondisi saya begini dan saya karakter saya seniman itu begini. Pak D, So, kenapa kok pakai nama Gareng? Padahal jenengan Semar Bagio, kok boten nganggo Semar? cuma Oh Sumar, tak kira Semar kan? Baes Sumar. Enggak, kenapa kok Gareng? Tidak yang lainnya, Petro atau apa dan gitu? ke bapakku juga ada. Oh, keluarga Gareng. Bapak Gareng. Bapak gareng, ibu yo gareng. Ibu ya Gareng. Ibu itu kalau pas kembali fotonya nih dia aku tanam mau ke situ. Ibu kan wayang wedok dakwahnya gareng. Tuh. Gareng wedok itu ada apa sih? Tidak pada Ada saat gareng wedok maksudnya kalau pas wayang wedok semua oh semuanya pemerannya perempuan. gareng. Gareng. Terus bapak saya gareng. Kalau pas wayang campur, Gareng, ya. gareng kembar biasanya yang satu kelompok laki, yang satu kelompok perempuan. Ah, oke. Akhirnya sini ibu saya gareng, sini bapak saya gareng. Terus mudune yang aku kalau pas gareng kembar, garengnya Mbak Iku. Gareng kembar itu laki-laki perempuan ada Pak? Iya, itu ada. Yang kalau pas bapak sama ibu peran gareng sama-sama gareng. Ah. Terus pas kalau turun ke jenengan sama Mbak mbak Iku. gareng semua. Ah. Wah, kok Ya, kui lah. Itulah makanya kalau ada muri saya masuk muri keluarga saya. yang lainnya Pak? Mungkin adik atau ini berapa bersaudara? Kalau saya itu sebetulnya yang tunggal Pak Wolu. Oh, Tunggal Pak Wolu. Kalau satu bapak satu ibu 5. 5. Tapi yang gareng cuma 2. Kejenengan sama mbak Nah, itu. kalau Mbak Yu kan statusnya bukan gareng, statusnya pemain wayang. Enggak, pas misalkan yang kembar itu loh. Oh iya lah, Cuma satu kemarin Mbak, Mbak. menurut tok. Oh, oke. Bukan- Saya pikir gareng semua gitu loh, 5 bersaudara itu gareng semua. Enggak, bukan ya? enggak, enggak. Tapi lucu kabeh. Lucu nih lakon. Oke. Kalau keluarga saya kumpul, itu sing paling ora lucu lagi. Tapi Malahan. Padahal Pak D kan terlucu. Saya itu serius. Iya. Kalau pas kumpul keluarga itu serius. malah sing liyane banyak. Iya, tapi makanya aku lah ngomong dong, dagelan itu kudu pinter, Cerdas. cerdas. Iya. Dari sekian saudara saya kumpul bujek, pasti orang kita setitik satu kalimat pasti ada humor. Nah dari situ saya ambil kan dan tak Tadi dorong. siji. Kadang-kadang ini Pak ya, materi-materi yang guyonan yang tidak sengaja kumpul keluarga Ya. itu bisa menjadi bahan di Betul, di tapi dengan syarat yo ojo panggung. digomentan, Oh, dikelola, dikei yang tanganan yo di. ya, ya. Itu. Tapi kan intinya kan misalkan bahan bakunya sama Ya. diolah lagi. Mau kan sing tak omongke dagelan kudu pinter ku yo nggon. Iya. Jangan Oke. dipangan. Kalau saya mengamati panjenengan lagi pada saat pentas-pentas di wayang di mana-mana nggih ikut pas waktu itu barengan kali panjenengan. Yang saya amati, panjenengan sebelum naik pentas, panjenengan pasti jalan-jalan dulu. Gone bakul-bakul lah, Survei ya? apa ya survei. Mungkin Survei. dari situ ada bahan yang bisa dijual di panggung ngono nggih. Ya, makanya apa yang ngomong karo bocah-bocah jangan alergi, jangan merasa super, jangan merasa sudah punya. Nah, itu.
itu penting bagi kita karena harus diingat manusia itu ada keterbatasannya. Jadi kadang ngeblend, Ya. kadang kita mencari bahan mulai ketemu. Iya. Ya kemungkinan dengan itu satu refreshing, Ya. kedua juga cari bahan. Hmm. Sekaligus apa? Golek supporter. Golek supporter kita tuh juga butuh supporter. Ini ya Pak, jadi di pementasan itu sangat diperlukan ya, supporter atau fans atau apa penonton. Oh iya, iya. Hmm. Makanya jangan sok meninggalkan supporter atau fans kita. Harus yo sak gitu-gitu aja lah. Artinya orang itu kan tidak harus di sewu. Kalau terus imbal baliknya kan tidak harus berupa materi. Iya. Kita menyenangkan hati mereka itu sudah imbal balik. Dulu tim mereka sudah imbal balik. Iya. Kita tidak memberi sekat itu sudah imbal balik. Menurut dewi lah, kan kumpul yus. Sekolah itu Iya. pucuk nganti bongkok. Betul, Iya. Artinya di kru wayang itu mulai dari tidak hanya dalangnya saja, mungkin dari dari orang sound system Ya. sampai orang panggung, yogo dan lain semuanya penjenengan kenal Nah, semua. iya. Kan pilah itu kan hanya tugasnya. Iya. Pilah itu kan hanya perannya. Tapi kita kan satu. Tapi memang tak akui, Pak Ade ini orangnya apa ya, profesional sekali dan sangat menghargai waktu. Walaupun beliau tuh sudah setinggi ini asmane, tapi aku tuh niteni gitu. Beliau tuh orangnya disiplin, wayang biasanya kan ya misalnya ya enggak kalau misalkan pelawak datangnya telat, Iya. mesti pres panggung baru naik. Pak Ade enggak. Sebelum acara yang baru lenggah nih kono. Dan saya tahu sinau ning beliaunya tuh oh begini ya Pak Ade itu. Setiap acara kenapa dia selalu anu ya timbul apa ya Mas? Apa lek ngarani? Apa? Lek ngarani apa teman-teman bareng itu apa lek ngarani? Ide. Nah, ide inspirasi. Ide. Dan tuh lek kenapa itu selalu di konsep guys. Di konsep dulu kayak ada intinya apa di konsep dulu terus dan diem gini kayak ngapain lah itu bener-bener iya ya beliau lek ngarani. Ya mungkin konsep awal ada tapi nanti Ya. improve Iya. itu ya Iya, pengembangan. tapi Kalau penting. itu harus karena apa Harus. kita menghargai yang mengimbangi. Iya. Kalau kita pentas sewengi ora menyinggung yang mengimbangi kan ya Iya. rasanya Wong gitu. dibayar. Setelah itu improv, setelah itu pengembangan. Jadi yo yang kalau saya tetap saya sing tak tiru ya no. Kita kerja itu kalau ora kepepet kalau pas tidak ada halangan ya minimal 1 jam sebelumnya sudah standby. Oke. Lebih baik kita beradaptasi. Kalau yang kita ikuti dalam series kuliner ora masalah. Iya. Ini yang dalam ini belum pernah kita ikuti. Ya kita harus istilahnya yo Menyesuaikan, ngaso, ya. menyesuaikan. Kenapa saya bilang seperti ini Pak Ade? Saya jelaskan seperti ini karena kan mungkin Pak Ade itu kan sosok yang mereka kagumi. Jadi sekarang ibarat sekarang ini ya Mas Tawan, ibarat omongnya Pak Ade ngendikane Pak Ade iki setiap celukan gang ini loh ono garen. Iya, iya, itu Jadi berarti kan Pak Jenengan bagaimana kan artinya kalau hak paten untuk sebuah nama gareng itu dalam pagelaran atau panggung seni atau dunia dagelan atau lawak itu kan nggak ada ya hak patennya yang namanya gareng itu. Tapi jenengan menyikapi banyaknya gareng di mana-mana itu tidak membatasi penjenengan untuk merasa tersaingi atau bagaimana? Enggak, kalau saya enggak alergi. Saya enggak alergi. Toh itu kan kalau saya sendiri pakai garing itu kan saya juga nemu atau dikai atau yang pernah ada saya pilih. Jadi saya juga enggak berat ngalang-ngalangi wong sing arep pilih. Asal di garis bawahi bertanggung jawab dengan peran yang dibawakan. Jangankan kok ditiru tentang garing, ditiru tentang pacakane rupa, hiasane rupa pacaan, sampai lucon ditiru, saya halalkan. Ya. Saya halalkan. Tapi ya perlu diingat, podo-podo panganan iki kanggomu enak, urung karuan kanggoku enak. Oh, gitu. Nah, perlu diingat. Makanya yo aja serampangan niru lucone wong. Yo harus didalemi yo maksudnya apa? Oh ki maine iki pesane apa? Iya. Juga didalemi.
itu sing paling aneh. Makanya kudu pinter. Nanti, kok ora ditok nih, ada apa? Ini dulu Ini Nuno. spanduk. Oh. Kalau dulu lucon driji kon tok. Kalau itu belum keluar tuh Ya pasti penonton, Nunggu-nunggu. apalagi kan penonton wayang kulit sekarang interaksinya kan lebih kenceng. ya betul. Pasti mau dikala saya gulur maton aja pasti ada pesanan dari panitia, Mas nanti keluarkan lawakan yang ini loh. Nah kemarin kan sudah nggak apa-apa. Ternyata kan kadang-kadang kan ada loh Pak De, lawaan itu kalau misalkan itu lagi penontonnya udah kuit nih. Nah, tergantung bobot lawakannya.